Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa kembali dengan Kompang Sumber Rezeki. Ya, sedikit update nih tentang kolam bioflok. Tadi pagi sebetulnya nih ada yang mati juga nih, satu ekor ya, satu ekor. Nah, bicara tentang bioflok, kenapa saya terinspirasi pengen membuat kolam ikan secara bioflok ya. Sebetulnya ini dari dulu ya, dari dulu saya suka kolam, suka ikan ya. Cuman karena keadaan lahan di tempat saya ini sempit ya, dan tidak memungkinkan untuk dibuatkan kolam biasa ya, seperti yang digali tanahnya gitu ya. Sebetulnya di sini juga ada bekas kolam gitu. Nah, ini bekas kolam dulu ya. Ini bekas kolam. Cuman kalau kemarau airnya kosong ya. Karena di sini bukan di daerah pegunungan yang airnya selalu mengalir dan selalu ada. Di sini kalau misalnya dataran agak sedikit rendah ya, sedikit rendah, jadi terbilang dataran rendah. Jadi untuk air ini ya dibilang bisa di pertanian pun disebutnya sawah tada hujan. Jadi kalau ada hujan kita bisa bertani ataupun bercocok tanam ataupun menanam padi ya. Nah, kalau misalkan musim kemarau seperti bulan ini ya, Juli, Agustus, September, nah ini baru bisa dikatakan musim kemarau, kesulitan kita air. Bahkan kadang-kadang untuk air minum pun ada yang kesusahan ya. Tapi alhamdulillah untuk di daerah saya air minum masih tetap ada. Nah, inilah yang membuat inspirasi saya kenapa membuat kolam bioflok ya. Ya, pertama ini dari sisi bahan cukup kita memakai terpal saja ya, dengan rangka besi ya. Sebetulnya bisa juga kita pakai rangka bambu, di sini kan banyak bambu ya. Ya, cuman saya kesulitan karena diselingi kerja, nggak dominan di bioflok, jadi untuk membuat rangka dari bambu agak susah dulu ya. Karena di sini juga udah sistem banyak online ya, alhamdulillah modal masih ada. Jadi saya belinya online saja. Nah, kemudian dari sisi air nih, sisi air cenderung ini air pun kan tidak perlu diganti-ganti. Nah, itu ya inspirasi saya membuat kolam ini, tidak perlu diganti-ganti, bahkan bisa mencapai 0% ya. Kecuali mungkin nanti kalau misalnya keruh banget gitu ya, dan banyak ikan yang mangap-mangap, baru air diganti setengahnya ataupun seperempatnya gitu ya, seperti itu. Namun di sini kalau bioflok ini ada sisi kelemahannya, yakni harus menggunakan aerator ya. Karena aerator ini juga sebagai sumber udara ya,
untuk mengembangkan bakteri-bakteri ataupun nanti mikroorganisme yang ada di kolam tersebut ya, lebih bisa berkembang. Nah itu, jadi harus memerlukan listrik, walaupun listriknya ini saya coba masih yang tidak terlalu tinggi ya, yang masih 25 watt. Ini kalau pakai yang 100 watt agak berat sih sebetulnya ya buat kolam sebesar ini. Namun bisa sekalian juga kan, bisa diatur juga mungkinnya yang 100 wattnya itu bisa jadi 60 80, pakai beli ini lagi ya, pengatur lagi ya, regulator untuk listriknya. Nah paling teman-teman saya tidak akan lama-lama, mungkin itulah inspirasi saya, sebagian inspirasi saya kenapa saya membuat kolam biovlog. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa terinspirasi bagi yang mau berusaha, ataupun yang ada yang sedang di PHK, ataupun ada yang mau bekerja sendiri. Namun jangan terlalu ekspektasinya jauh-jauh hari ya, wah ini penghasilannya bakalan gede ya. Enggak, ini juga saya masih percobaan dulu ya, karena tanpa percobaan pun saya kesuksesan itu tak akan tercapai ya. Jadi intinya kita mulai aja dulu, mulainya walaupun dari yang kecil-kecil dulu, percobaan dulu ya, jangan yang langsung dikatakan wah mentang-mentang kita punya duit gede ya langsung, tapi ilmunya kita belum dapat, pengalamannya belum dapat ya. Jadi ini berdasarkan sambil menimba ilmu sambil menimba pengalaman juga. Nanti kalau misalkan sudah ilmunya udah matang, ketahuan kalau kelemahannya apa, kelebihannya apa ya, nanti teknik pemasarannya seperti apa, bisa berkembang ya. Nanti bisa nambah 1, nambah 2, bahkan nambah banyak ya, kayak teman-teman yang lain, komunitas juga banyak ya, bahkan sampai puluhan kolam ya, puluhan kolamnya itu gede-gede juga ya. Nah itu adalah yang sudah sukses, bahkan banyak pegawainya ya. Kalau ini kita nggak pakai pegawai dulu, jadi sendiri dulu, dipantau sendiri sambil menimba ilmu dan pengalaman. Oke, demikian pemirsa dimanapun berada, terima kasih bagi yang sudah menyaksikan sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian dan salam perikanan, salam peternakan.